Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mungkin di sore ini saya akan mempraktekkan tata cara tompang mapuale. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tujuan dari tompang mapuale ini. Yang pertama, dari informasi yang saya temukan dari teman-teman para senior, bahwa tompang mapuale ini yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kadar kadar racun pada bilah yang kita miliki ya, terutama di besi-besi tua yang kita miliki. Tujuan kedua adalah meningkatkan kualitas warna yang ada pada bilah. Jadi setiap bilah itu memiliki kandungan beberapa jenis logam ya. Dari kandungan jenis logam yang ada pada bilah itu tentu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Jadi dengan tompang mapuale ini dapat meningkatkan kualitas warna yang ada pada bilah yang kita miliki, selain untuk menambah kadar racun yang ada pada bilah yang kita miliki. Jadi kita mulai saja ya teman-teman. Untuk tahap awal kita mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah tisu. Tisu ini untuk alat bantu. Yang kedua, pisau untuk pemotong jeruk. Pisau untuk pemotong jeruk, dan bahannya adalah jeruk. Jadi tompang mapuale ini tidak membutuhkan banyak jeruk, berbeda dengan tompang-tompang sebelumnya untuk menghilangkan karat dan lain-lain sebagainya. Jadi tompang mapuale ini hanya membutuhkan satu buah jeruk saja. Itu pun tidak terpakai secara keseluruhan. Yang keempat, kita siapkan wadah. Jadi wadah ini untuk agar tidak kotor ya. Yang kelima, kita siapkan adalah bilah yang ingin kita tompang ya, tompang mapuale khususnya. Jadi bilah ini adalah bilah badiklu. Jadi hal pertama yang kita perhatikan, tujuan dari tompang mapuale ini bukan untuk menghilangkan karat. Jadi kita usahakan bilah yang kita miliki itu sudah bersih, sudah terbebas dari karat ya, permukaan bilahnya sudah bersih, benar-benar bersih. Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan. Pertama kita iris dulu jeruknya. Cukup satu iris saja ya. Tompang mapuale ini tidak menggunakan banyak jeruk, cuma butuh waktu proses yang agak lama. Kita hilangkan biji agar tidak mengganggu dalam proses tompang mapuale. Setelah itu kita olesi bilah yang ingin kita lakukan tompang mapuale ya. Olesi dari pangkal sampai ke ujung. Tujuannya agar air jeruk yang kita pakai itu merata semua permukaan bilah. Kita usap. Sampai benar-benar merata ke semua permukaan, ke celah-celah pamor yang
kita tumpang ya, usap beberapa kali. Begitupun di bagian sebelah, lakukan hal yang sama. Kita usap sampai benar-benar merata. Terus bagian punggung, kita lakukan hal yang sama ya. Kalau sudah kita rasakan jeruk yang kita oleskan tadi sudah merata, kita usap pelan-pelan saja, karena kalau terlalu keras dapat merusak permukaan jari. Jadi pelan-pelan saja. Sampai benar-benar merata. Kalau sudah merata, kita usap secara terus-menerus sampai air jeruk yang ada di permukaan bilah itu mulai mengering. Jangan sampai kering. Jadi kalau sudah terasa mengental, jari-jari kita sudah mulai lengket, itu menandakan bahwa air jeruk yang ada di permukaan bilah itu sudah mulai mengering. Ini dilakukan secara terus-menerus agar prosesnya cepat ya. Diusap terus-menerus. Agar benar-benar merata dan meresap ke dalam bilah yang ingin kita tumpang ini. Jadi kalau sudah merata, sudah agak terasa mengental, di bagian jari itu sudah merasa lengket, kita bisa tambahkan air jeruk. Jadi kembali lagi, sebelum kita tumpang, pastikan bilah yang ingin kita tumpang mapuale ini sudah terbebas dari karat ya. Sudah benar-benar bersih, baru kita lakukan tumpang mapuale. Tumpang mapuale ini tujuannya bukan untuk menghilangkan karat, tapi untuk meningkatkan kadar racun atau kadar bisa yang dikandung oleh besi yang kita tumpang. Yang kedua, untuk meningkatkan warna. Di dalam bilah itu ada berbagai macam logam, campuran logam yang dibuat ya.
Tentunya dengan tompang mapuale ini akan meningkatkan warna dari logam-logam tersebut. Jadi akan nampak semacam bergradasi. Ada gradasi warna ya, ada paduan warna yang berbeda dalam satu bilah. Ada yang keperak-perakan, warnanya semakin keperak-perakan, semakin cerah. Ada yang warnanya hitam, semakin hitam. Ada yang warnanya abu-abu, semakin abu-abu, semakin nampak ya. Jadi pelan-pelan saja teman-teman, agar jari kita tidak terlalu terkikis. Karena pamor pada bilah badik Sulawesi itu umumnya kasar ya. Jadi dapat menggores permukaan jari. Yang kedua, kita harus berhati-hati ya teman-teman. Tidak usah terlalu cepat, terburu-buru. Karena yang kita tompang ini adalah benda tajam. Jangan sampai dapat mencederai kita ya. Jadi harus fokus, santai, dan tentunya membutuhkan waktu yang senggang ya, waktu-waktu luang. Jadi untuk tompang mapuale kita siapkan waktu khusus, karena prosesnya tidak begitu cepatnya, agak makan waktu. Kalau sudah mengental, kita tambahkan lagi. Sampai air jeruk sudah berubah warnanya ya. Jadi ciri-ciri tompang mapuale itu berhasil kalau air jeruk yang kita pakai sudah berubah. Yang awalnya masih jernih sudah berubah menjadi keruh, putih ke kuning-kuningan. Bertanda prosesnya sudah berjalan. Menurut para senior dulu, tompang mapuale ini adalah tompang tingkat tertinggi ya. Jadi teman-teman yang belum pernah boleh mencoba. Biar tahu sensasinya tompang mapuale. Jadi para pecinta pusaka, penghobi, tentu kurang afdol juga ya rasanya kalau belum mencoba tompang mapuale ya. Memang agak lama, biasa sampai 1 jam, tergantung dari penentuan waktu bilah
kandungan besi yang ada pada bilah kita. Jadi biasanya waktunya itu kita lakukan pada waktu siang ya atau sore, dan langit lagi cerah, karena kondisi cuaca pada waktu itu juga sangat membantu agar proses Tompa Mapuale ini berjalan dengan baik. Jadi cepat mengering ya. Cepat mengering. Jadi teman-teman yang belum pernah bisa mencoba di rumah. Jadi kita berbagai pengalaman ya. Tompang Mapuale, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Tergantung sebanyak apa dia mempraktekkan ilmu yang dia dapat. Jadi kita tidak usah memperdebatkan sesuatu yang pada dasarnya dari teori yang sama dan pencapaian yang sama. Masalah proses setiap orang itu berbeda-beda. Dari teori yang sama, proses itu orang berbeda-beda. Ada yang cepat, mungkin karena terlalu sering melakukan, sampai muncullah cara yang lebih singkat, lebih cepat. Tentu itu bisa kita bagikan ke orang lain ya, supaya lebih bermanfaat. Jadi tujuannya sama, walaupun proses yang berbeda-beda. Jadi ini kita usap terus-menerus, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu ditekan. Karena kalau terlalu ditekan dapat merusak, mengikis permukaan jari. Dan prosesnya agak lama. Tidak membutuhkan banyak jeruk yang kita pakai. Kalau air jeruknya sudah meresap, kelihatan di permukaan bilah sudah mulai gelap ya warnanya. Pertanda air jeruk yang kita oleskan sudah mulai meresap. Ke dalam pori-pori besi. Ini sampai benar-benar sudah mulai mengental. Kita tambahkan lagi. Jadi usahakan punya waktu luang, karena butuh waktu yang lumayan lama ya
1 jam, ada yang bahkan 2 jam, ada yang 3 jam. Kalau orang-orang dulu itu, menurut informasi yang saya dapatkan, ada bahkan sampai 3 hari ya ditompang. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari berturut-turut, sehingga menghasilkan kualitas tompang mapuale itu benar-benar maksimal. Mungkin karena orang dulu kegiatannya masih tidak banyak ya, beda dengan kita sekarang, kesibukan. Jadi kita harus cari-cari waktu yang tepat untuk melakukan prosesi tompang mapuale. Kalau orang dulu katanya sampai benar-benar air jeruknya mengering, digosok sampai keluar tepung ya, kayak tepung terigu. Karena air jeruknya sudah mengering, dia seperti terigu ya, putih seperti terigu. Dan itu pernah saya coba, ternyata memang benar, bukan cerita saja. Sampai benar-benar mengeluarkan serbuk seperti tepung terigu. Dan itu saya lakukan agak lama ya. Ini airnya sudah masih menguning ya. Jadi kita usap terus-menerus sampai mengental, sampai jari-jari kita sudah mulai terasa lengket. Kita oleskan lagi jeruk ya, air jeruk, sampai air jeruk itu berubah warna menjadi kuning keputih-putihan ya, sudah keruh. Senior yang saya dengar katanya sudah berubah seperti air ini kalau kita masak kangkung, intinya seperti itu ya. Pertanda proses tompang mapuale kita sudah berjalan ya. Dan pada puncaknya, air jeruk yang kita pakai itu berubah menjadi warna putih ya, putih susu, mengental dan warnanya putih susu. Kalau sudah mencapai warna itu, berarti bisa dikatakan sudah berhasil ya. Kalau orang dulu kalau sudah warna putih, air jeruknya masih diusap terus sampai benar-benar kering di permukaan bilah. Setelah kering digosok lagi sampai mengeluarkan serbuk ya, tepung kayak tepung terigu putih. Itu yang sempat saya rasakan ya. Kalau sudah putih masih digosok lagi sampai kering, sampai mengeluarkan serbuk putih kayak terigu. Tapi kali ini kita cuma sampai di ini ya, perubahan warna yang
ada pada air jeruk itu berubah jadi warna putih ya. Ini masih agak kekuning-kuningan ya teman-teman. Masih butuh proses. Tidak usah banyak-banyak, hanya untuk ini ya, agar tangan tidak lengket. Kalau sudah kering, sudah mengental, kita tambahkan lagi air jeruk sedikit, setetes, 2 tetes, sampai 3 tetes untuk agar tangan kita tidak, jari-jari kita tidak melengket ya. Kalau sudah meresap, sudah ini ya, warnanya sudah gelap. Kita masih ini ya, terus mengusap. Agar benar-benar proses tompang mapuale kita yang seperti kita inginkan benar-benar tercapai ya. Jadi harus sabar, fokus, dan santai, jangan terburu-buru ya. Air jeruknya belum berubah. Ya, kita lakukan terus. Sampai benar-benar maksimal. Bagian punggung, pangkal bilah harus perhatikan juga ya, karena kadang bagian situ agak kurang tersentuh dengan air jeruk. Jadi warnanya sudah mulai gelap ya teman-teman. Itu menandakan bahwa air jeruk yang kita usapkan itu sudah meresap ke pori-pori besi. Jadi ini sudah mulai mengental teman-teman. Kalau sudah terasa lengket jari-jari, bisa kita tambahkan air jeruknya.
Kalau belum melengket, diusap saja terus menerus. Jadi badik ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kurangnya sedang-sedang. Kalau yang panjang mungkin agak butuh proses yang lebih panjang sedikit ya waktunya. Jadi ini sudah mulai terasa ya teman-teman. Di jari saya ini sudah mulai melengket ya. Kita tambahkan lagi untuk mempermudah ya. Nah, dari sini kalau sudah mengental, kemudian kita tambahkan air jeruk, kita dapat lihat perubahannya. Air warna jeruk itu berubah ya, warna airnya berubah. Ini sudah mulai keruh ya teman-teman. Itu menandakan proses sudah lumayan ya, sudah berjalan dengan baik. Kalau sudah muncul tanda-tanda itu berarti sudah prosesnya sudah berjalan ya. Kita dapat lihatnya teman-teman. Air jeruknya sudah mulai berubah ya. Bisa kita lihat sudah mulai keruh, putih ke kuning-kuningan ya. Artinya sudah tidak lama lagi proses tompangnya itu selesai. Jadi tinggal beberapa tahap lagi bisa ini ya, kita akhiri prosesnya. Jadi diusap, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu kita usap terus sampai kembali mengental ya.
punggung. Kita jangan lupa perhatikan di bagian punggung juga ya. Bagian pangkal, lihat teman-teman, airnya sudah berubah ya. Sudah keruh. Teman-teman bisa saksikan sendiri, karena proses ini benar-benar dari awal ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan perubahannya secara langsung. Jadi tanpa rekayasa ya. Karena teman-teman menyaksikan sendiri proses perubahannya. Lihat warnanya teman-teman. Sudah keruh ya. Sengaja videonya tidak dipersingkat supaya kita menyaksikan langsung tiap-tiap perubahan yang terjadi ya pada permukaan bilah yang kita tompang ini, khususnya ini tompang Mapuale. Lihat teman-teman, warna airnya sudah berubah. Nah, sudah berubah menjadi putih ke kuningannya, sudah keruh. Jadi warnanya sudah mulai nampak ya, berubah. Sudah mulai kelihatan. Memisahkan warnanya masing-masing ya.
Lihat, ini biasanya kalau sudah sangat kental warnanya ya, sudah putihnya udah mulai ini, kita keringkan lagi ya, agar segera mengakhiri tompang mapuale yang kita lakukan. Kalau sudah mengental, sudah mulai lengket jari, kita olesi lagi untuk melihat apakah ada perubahan warna lagi, agar kita dapat segera mengakhiri prosesi tompang mapualenya. Jadi benar-benar kita lakukan dari awal ya teman-teman, untuk memaksimalkan hasilnya dan teman-teman bisa lihat langsung perubahan yang terjadi pada permukaan bilah dan air jeruk. Jadi kalau teman-teman udah ada yang tahu atau punya trik teknik tersendiri, bisa dibagi ya, bisa dibagi di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa melihat. Atau ada teman-teman punya cara singkat, bisa di ini ya, di share ke kita. Atau ada teman-teman yang punya ini kritik dan saran, boleh di kolom komentar ya, karena saya juga masih awam ya untuk hal-hal yang seperti ini. Saya hanya banyak mendengar dari para senior, belum pernah melihat langsung bagaimana mereka ini ya. Jadi saya juga cuman melihat, banyak belajar dengan melihat video-video yang di share oleh para senior. Kemudian saya banyak mempraktekkan. Ya teman-teman, kalau sudah mengental, kita tambah lagi untuk melihat. Nah, itu teman-temannya sudah berbeda ya warnanya. Ya mungkin karena di video jadi agak kurang jelas perbedaan warnanya. Putihnya sudah berbeda ya. Ini sudah putih bersih teman-teman ya. Air jeruknya sudah putih bersih, menandakan proses tompang mapuale kita berjalan dengan baik ya.
Jadi ada perbedaan ya. Kalau sudah mulai kuning, putih ke kuning-kuningan, itu udah bertanda proses sedang berjalan dan akan berlangsung dengan baik. Kalau sudah titik akhir, yaitu warnanya putih ya. Seperti ini bisa teman-teman lihat. Sudah putih bersih ya, kayak susu. Nah, zoom lagi. Sudah berubah. Tuh teman-teman, sangat putih ya. Bisa kita lihat. Jadi tidak putih kekuning-kuningan lagi. Ini sudah benar-benar putih, putih bersih, kayak susu. Tidak keruh lagi, putihnya sudah benar-benar putih. Kalau sudah seperti ini, kita menuju proses akhir, membilas bilah yang kita sudah ini ya, tompang mapual ya. Jadi cukup butuh satu iris saja ya jeruk, tidak banyak-banyak. Cuma waktu yang kita pakai itu agak banyak. Kalau sudah putih, merata, kita bilas ya teman-teman. Kita siapkan tisu, kita bilas. Kita bilas ya. Tuh sudah keluar. Sudah keluar ya. Kita bilas. Kita bilas semua sampai bersih, sampai cairan putih ini sudah keluar semua ya dari permukaan bilah. Nah, biasanya saya lap dulu ya. Jadi saya membilas sekitar 2 kali agar benar-benar maksimal bilasan yang kita lakukan. Saya rata-rata menggunakan 2 kali. Ini sudah bersih ya teman-teman. Sudah bersih. Kita oleskan lagi untuk bilasan kedua. Bilasan kedua ini sudah bersih ya. Sudah tidak ada cairan putihnya lagi.
Jadi ini sudah menuju tahap akhir ya teman-teman. Sudah proses pembilasan. Kita lap lagi agar benar-benar kering ya. Nah, setelah kita lap begini, ada tahap akhir ini sebelum bilahnya benar-benar kering, masih lembab ya, masih lembab, kita gosok ya teman-teman. Ini untuk memastikan air jeruk yang mengental tadi yang masih ada tersisa di permukaan bilah, di sela-sela pamor, itu bisa keluar, benar-benar keluar. Jadi kondisi bilah masih lembab, belum benar-benar kering. Jari-jari kita juga masih lembab, belum benar-benar kering. Kita gosok ya, karena kalau agak kering biasanya itu sudah lumayan mengikis permukaan jari. Jadi mumpung masih lembab, kita gosok ya. Kita gosok dulu sampai akhir ya. Kita gosok sampai akhir, keluar semua ya, sampai benar-benar keluar sisa-sisa air yang ada dalam bilah ini. Jadi kayak daki ya, keluar. Punggungnya juga kita lakukan hal yang sama. Pangkal, bagian pangkal juga kita lakukan hal yang sama. Jadi kita gosok ya. Sampai benar-benar kering dan sisa-sisa air jeruk yang mengental tadi, yang mengering di permukaan bilah benar-benar keluar secara maksimal. Kita gosok ya. Kemudian tahap akhir itu kita lap lagi ya, kita keluarkan sisa-sisa dakinya yang kita sudah gosok tadi. Kita lap agar benar-benar tidak ada lagi yang menempel ya di bagian pangkal. Kita lap agar benar-benar keluar bagian punggung, selah-selahnya. Selah-selahnya, karena biasa ada yang tersangkut ya di situ. Kita lihat. Oke teman-teman, kita akan lihat hasil akhirnya. Kita sudah lihat dari awal proses tompang, dari awal sampai akhir terjadi perubahan-perubahan pada warna bilah,
kemudian pada air jeruk. Jadi kalau ada teman-teman punya tips yang lain, cara yang lain, silahkan berbagi ya di kolom komentar. Kritik dan sarannya sangat ditunggu. Jadi kalau ada perbedaan mungkin saya belum tahu dan teman-teman lain-lain juga bisa tahu, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, ini hasil akhirnya ya teman-teman. Kita zoom supaya kelihatan gradasi warna di bagian mata, bagian baja sudah agak hitam ya. Kemudian di bagian dalam bilah itu yang abu-abu semakin abu-abu, warna keperak-perakan semakin keperak-perakan. Kita lihat ini hasil akhir dari tompa mapuale kita hari ini. Jadi butuh waktu kurang lebih 1 jam. Kita dari awal sampai akhir ya. Kurang lebih 1 jam waktu yang kita pakai untuk menghasilkan hasil yang terbilang lumayan ya. Nah, ini sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya semakin nampak ya teman-teman. Bagian punggung semakin nampak. Kita zoom ya. Bagian punggung bilah. Sudah semakin nampak. Bergradasi ya teman-teman. Jadi tingkat kepuasan kita berbeda-beda. Ada yang setelah tompa mapuale semakin puas melihat bilah yang ditompang. Apalagi kalau hasilnya maksimal ya. Lihat teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari tompa mapuale kita hari ini. Kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam ya. Mungkin ada yang berbeda-beda tergantung dari kandungan besi yang ditompang. Ada juga yang agak lama. Kesemuanya itu tentu tidak menjadikan kita berbeda pendapat ya. Tapi kalau ada yang bisa lebih cepat, bisa berbagi tipsnya kepada kita, kepada kami yang belum tahu, dan yang teman-teman yang lain bisa jadi tahu juga prosesnya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi yang belum pernah merasakan sensasinya tompa mapuale. Silahkan dicoba teman-teman. Jangan lupa kritik dan sarannya yang membangun agar channel kami kedepannya bisa membagikan konten-konten yang lebih baik dan bermanfaat lagi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.